Memang, saat syuting Secret semakin dekat, Justin tanpa henti menghubungi media Indonesia, mencoba untuk memberikan Shireen sebanyak mungkin exposure. Dia merilis pernyataan tentang Shireen yang lebih baik dari si Alexa dan Shireen yang benar-benar bersinar dari si Alexa, membuat keterpaparannya meningkat secara dramatis. Sebagai perbandingan, Alexa yang juga merilis pernyataan, hanya disebutkan di sana-sini dan setiap kali dia disebutkan, itu selalu hanya beberapa baris di antara berita tentang Shireen. Fans menjadi cemas. Anggota klub penggemar resmi menghubungi Davina beberapa kali untuk menanyakan kabar Alexa, tetapi Alexa selalu memberi isyarat padanya untuk tetap diam. Davina mengerti, di luar negeri, majalah rahasia hanyalah publikasi kelas 3, tidak perlu membuat keributan seperti itu, ini hanya akan membuat Alexa terlihat picik dan dangkal. Jadi, Davina hanya menjawab dengan 3 kata, percayalah pada Alexa. Dengan 3 kata ini, penggemar Alexa merasa lega. Menilai dari bagaimana Alexa menangani dirinya sendiri sebelumnya, mereka tahu dia tidak menonjolkan diri dan menjaga dirinya sendiri, tidak peduli apa yang terjadi, baik atau buruk, dia jelas tentang apa yang dia inginkan dan selalu punya rencana. Presdir Justin, kembali ke rumah, dukungan Shireen telah meningkat sekali lagi, kata asisten Shireen sambil melihat komentar online. Dan bagaimana reaksi terhadap Alexa? Justin bertanya. Semua berkat PR Kak Shirley, kita berhasil menggunakan Alexa untuk meningkatkan popularitas Shireen dan kemudian kita menggunakan nama selebritas papan atas untuk meningkatkan nilai Shireen. Maka pernyataan baru yang kita rilis secara alami tidak memerlukan Alexa. Meskipun kita telah menyinggung para penggemar dari orang lain, tetapi tingkat Alexa disebutkan hanya sebagian kecil dari Shireen. Ini adalah hasil dari pernyataan. Shirley melihat ke jalan yang dia buat untuk Shireen dan mencibir. Saat ini, kita memiliki minat dan popularitas di telapak tangan kita. Namun untuk benar-benar menang melawan Alexa, kita harus menunggu hasil dari pemotretan rahasia. Jika penampilan Shireen sebaik hasil kita sejauh ini, maka setelah kita pulang, Alexa bahkan tidak akan ada lagi. Aku percaya diri, Shireen berjanji kepada beberapa orang di depannya, aku telah melihat pertunjukan Alexa. Aku tidak merasa aku lebih buruk darinya. Plus, jangan lupa, dia sebelumnya adalah penggantiku. Tentu saja, ini karena Shireen tidak tahu, untuk menirunya, Alexa harus menurunkan standarnya secara drastis. Sehubungan dengan fotografer, aku akan melakukan PR magiku. Untuk pemotretan sampul depan aku akan mengatur agar mereka menjadikanmu fokus utama. Shireen, pastikan untuk berpikir dengan hati-hati tentang bagaimana kau akan menampilkan tema tren oriental. Aku akan memikirkannya dengan hati-hati. Ini akan menjadi pertama kalinya kamu berbagi panggung dengan Alexa. Kamu harus tahu, bukan hanya reputasimu yang dipertaruhkan. Jika kamu gagal, seluruh Sandiga Entertain akan dipermalukan bersamamu. Adapun Justin, orang-orang akan berakhir meragukan penilaiannya. Jadi pertempuran ini, kamu harus menang, Shirley memberitahu Shireen dengan nada serius. Setelah penghinaan kemarin, aku pasti akan membalas dendam, kata Shireen dengan penuh tekad. Karena popularitasnya meningkat, dia sekarang penuh percaya diri. Besok, dia dan Alexa akan mengalami pertempuran hidup dan mati. Shireen vs Alexa, Dewi Trendy melawannya dengan model ketinggalan zaman. Alexa dan Shireen bertarung dalam bingkai yang sama. Ini semua berita utama terpanas yang ditemukan Natalie online pada pagi hari pengambilan gambar. Mereka tentu tahu, ini semua upaya Shirley untuk meningkatkan Shireen. Era internet selalu seperti ini, baru kemarin, Shireen masih menjadi simpanan di bibir semua orang. Tapi hari ini, gelandangan itu telah menjadi seorang dewi. Dia adalah model yang sempurna di mata mereka. Ini adalah industri hiburan di mana tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada mereka keesokan harinya.
Namun, tidak diragukan lagi, Sandiga Entertainment sepenuhnya berinvestasi di Siren. Sebelum majalah memulai syutingnya, tim Siren sudah tiba di pintu masuk markas Secret. Demi Siren, si brengsek itu telah memberikan semua yang dia punya. Kudengar akan ada wawancara antara kalian berdua sebelum syuting. Natalie melihat foto online dengan sedih. Pada saat yang sama, dia menyatakan keprihatinannya, "Alexa, apa kamu benar-benar tidak akan melakukan apa-apa? Lihatlah Siren, dia tampil 3 kali sehari, dia berinteraksi dengan penggemarnya dan dia memiliki tim untuk membantunya, dia diperlakukan seperti superstar internasional. Dia mengalahkan beberapa supermodel internasional paling terkenal, itu normal baginya untuk diperlakukan seperti seorang superstar." Alexa duduk di dalam mobil membolak-balik majalah Secret edisi sebelumnya. "Hari ini, kalian berdua harus belajar bagaimana memuji orang lain dan memperbaiki perilaku kalian. Tidak ada yang perlu dipuji." Natalie tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran Alexa. Sementara itu, Davina sudah mengerti saat dia menoleh ke arah Natalie dan mengingatkannya, "Apa kamu lupa apa yang dikatakan Alexa tadi malam?" Natalie berpikir sejenak sebelum akhirnya teringat, "Oh ya, biarkan dia yang terlalu percaya diri membunuhnya. Ini adalah trik umum yang digunakan dalam industri. Banyak agensi manajemen menggunakan cara ini untuk memberi pelajaran kepada artis mereka, terutama yang sombong setelah mendapatkan sedikit ketenaran. Mereka akan mengangkatnya ke puncak, membuat mereka dan orang lain percaya bahwa mereka berada di puncak dunia, lalu mereka akan menariknya turun dari tempat bertenggernya dan membuat mereka sadar, mereka hanyalah titik kecil di dunia kecil seperti semut. Karena Siren sangat ingin berada di puncak dunia, mereka akan membiarkannya. Shirley sudah membuat cukup banyak musuh untuknya. Tentu saja, semua yang dilakukan Shirley adalah meyakinkan Siren bahwa dia tidak punya pilihan selain mengandalkan Sandiga Entertainment. Itu adalah peringatan bahwa begitu dia menjadi terkenal, dia sebaiknya tidak berpikir untuk mencari perusahaan lain. Untuk Siren, Shirley benar-benar mengerahkan segalanya. Sayang sekali kemampuan Siren tidak dapat mendukung ambisinya. Apa dia bisa terus mendukungnya? Kita harus melihat setelah syuting. Alexa bersikap tenang seperti biasa. Ini adalah ekspresi normalnya setiap kali dia tidak berada di sekitar Kenzie. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Senyumnya adalah topeng yang dia kenakan untuk melawan semua kepalsuan di dunia. Tidak lama kemudian, mereka tiba di markas rahasia. Alexa diantar ke ruang tunggu yang disiapkan oleh majalah. Tentu saja, ruangan ini akan digunakan bersama dengan Siren. Penata busana Secret dengan cepat mengukur tubuh Alexa sambil memuji sepasang kakinya yang menakjubkan. Setelah itu, dia memberikan Alexa pakaian tradisional Indonesia. "Dengan kepribadianmu, aku merasa kamu cocok dengan pakaian dengan warna yang lebih terang." Alexa tersenyum terhadap saran penata gaya, dia tidak berkomentar. Mungkin karena mereka berasal dari profesi yang berbeda, mereka tidak berpikir dengan cara yang sama. Tetapi Natalie masih tidak bisa membantu tetapi menyela, "Alexa, kita dapat menangani pakaian apapun yang kamu berikan padanya." Dia tidak pilih-pilih. Saat ini, Siren memasuki ruangan ditemani oleh asistennya. Setelah melihat Alexa duduk di depan cermin, dia menyerbu ke arahnya dengan ganas. Dia memiliki ekspresi bangga di wajahnya saat dia meraih lipstik di tangan Alexa dan berkata, "Pasti karena kamu terlalu terbiasa menjadi pengganti tanpa pilihan pakaian. Itu sebabnya kamu lupa bagaimana menjadi pemilih." Setelah berbicara, Siren melenggang ke rak pakaian. Menunjuk ke beberapa potong pakaian, dia menghadap ke perancang dan berkata, "Aku ingin mencoba semua ini." Siren memang pandai memilih pakaian karena dia mengerti apa yang melengkapi tubuhnya. Sementara, Alexa memang tidak tahu cara memilih pakaian, karena dia merasa
dia harus bisa menangani pakaian apapun itulah yang dia hadirkan di sini. Peragaan busana di dunia tidak dirancang untuk disesuaikan dengan satu model tertentu, dan merupakan hal yang normal jika tidak memiliki waktu untuk memeriksa apakah pakaian cocok untuk seorang model sebelum melakukan pertunjukan. Jadi, apapun yang dikenakan seseorang, mereka tampilkan, tidak peduli cocok atau tidak. Karena pemahaman ini, Alexa memiliki caranya sendiri yang unik dalam menampilkan semua jenis pakaian yang berbeda. Siren kita bukanlah model yang ketinggalan zaman. Dalam profesi ini, mengenakan pakaian adalah hal yang serius. Bagaimana kamu bisa begitu santai tentang itu? Asisten Siren menambahkan, tidak peduli apapun yang dikenakan seorang wanita simpanan, di mata para pria, tidak peduli apapun yang kau kenakan, kau tetap seperti tidak memakai baju. Apa gunanya memilih sesuatu yang bagus untuk dikenakan? Kamu, Siren, jangan marah, itu tidak bermanfaat bagi tubuhmu, asistennya menghibur. Wawancara akan segera dimulai, ayo keluar dan bersiap-siap. Alexa berbalik menghadap Davina dan Natalie sambil berbisik, kita juga harus pergi. Wawancara dijadwalkan jam 9 pagi, waktu saat ini adalah jam 8.40 pagi. Karena itu akan disiarkan langsung online, Justin menarik keduanya ke samping untuk mengingatkan mereka, dalam situasi seperti ini, sebaiknya kalian berpikir sebelum berbicara. Aku yakin kalian berdua tahu apa yang harus dan tidak boleh kalian katakan. Terutama kamu Alexa, kendalikan dirimu, ini akan disiarkan langsung. Jika kamu memulai diskusi negatif, kita tidak akan dapat menangani implikasinya dan aku tidak melihat bagaimana hal itu dapat bermanfaat bagimu. Mengenai topik berbagi panggung, kalian berdua lebih baik menyiapkan jawaban dan menempatkan fokus pada sampul depan majalah. Jangan khawatir Justin, aku hanya tidak yakin apakah seseorang memiliki motif yang buruk, kata Siren sambil merangkul lengan Justin. Aku akan melakukan yang terbaik, jawab Alexa dengan tenang. Tapi, setelah insiden baru-baru ini, Justin sedikit takut melihat ketenangan Alexa. Semakin dia menyembunyikan emosinya, semakin banyak rencana yang dia sembunyikan di lengan bajunya. Dia benar-benar ingin tahu, pada saat ini, apa yang sebenarnya sedang dipikirkan Alexa. Justin, ayo masuk. Siren menggoyang lengannya. Dia tidak tahan melihat Justin menatap Alexa. Justin memberi peringatan pada Alexa. Jika Alexa berperilaku baik hari ini, di masa depan, saat Siren kembali, dia akan mempertimbangkan untuk memberinya kesempatan. Mereka bertiga memasuki ruang wawancara, tetapi hanya Alexa dan Siren yang duduk di kursi di dalam. Justin berdiri diam di antara para reporter. Jika Alexa membuat kesalahan, dari tempatnya berdiri, dia dapat dengan cepat masuk dan mengendalikan situasi. Tapi hari ini, Alexa tidak akan memainkan kartunya seperti yang mereka harapkan. Hari ini, saya sangat senang mendapat kesempatan untuk mewawancarai dua wanita cantik Oriental. Menyambut Alexa dan Siren, reporter itu menggunakan bahasa Inggris yang fasih untuk menyapa keduanya. Pada saat ini, Siren harus meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan penerjemah di telinganya sebelum memberikan tanggapan. Namun, dia hanya bisa menjawab dalam bahasa Indonesia. Di sisi lain, bahasa Inggris Alexa sama lancarnya dengan reporter, jadi dia dengan mudah berbicara dengannya. Dalam sekejap, reporter itu merasakan ikatan yang lebih dekat dengan Alexa. Aku sadar kalian berdua mendapatkan banyak popularitas karena pertarungan kalian yang akan datang. Aku ingin tahu, mengenai kolaborasi ini, apa pendapat kalian? Setelah mendengar pertanyaan rumit dari reporter, Justin khawatir Alexa akan mengatakan sesuatu yang negatif. Tetapi, Alexa mempertahankan senyumnya saat dia menjawab, saya menghargai setiap pekerjaan yang saya lakukan. Itu adalah sikap saya terhadap berbagai hal. Aku juga,
Siren mengikuti Alexa, dengan mudah menghindari kebutuhan untuk menjawab. Oke, apa pendapat kalian satu sama lain? Pertanyaan lain yang sangat rumit. Justin dapat merasakan dirinya berkeringat dingin, karena saat ini, jika Alexa menginjak Siren seperti yang dia lakukan di acara panggung baru-baru ini, dia tidak akan memiliki cara untuk menghentikannya. Tapi, siapa sangka, setelah berpikir sejenak, Alexa akhirnya menjawab dengan satu kata, percaya diri. Bagi kebanyakan orang, ini terdengar seperti pujian, tetapi kenyataannya, Alexa sebenarnya mengejeknya. Karena Siren selalu memikirkan dirinya sendiri, dia pikir Alexa memujinya dengan serius. Ekspresinya menjadi lebih bangga saat dia menatap Alexa. Dalam situasi seperti ini, apakah Alexa memiliki pilihan untuk tidak bersikap dan mengakomodasi? Justin menghela nafas lega. Reporter itu menatap Siren. Dia awalnya mengira dia akan menjawab dengan cara yang paling tepat. Namun, tanggapannya mengejutkan semua orang. Alexa di mataku, tidak terlalu rendah hati. Tidak terlalu rendah hati. Hati Justin jatuh, dia harus menahan diri untuk tidak berlari ke atas panggung. Apa Siren membawa otaknya hari ini? Atau apa akhir-akhir ini dia sangat dipuji sehingga dia pikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan? Mereka membandingkannya dengan orang lain karena mereka tahu dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bekerja dengan mereka. Karenanya tidak ada kesempatan untuk membuat perbandingan dalam kehidupan nyata. Tetapi Alexa berbeda, mereka akan mengambil bagian dalam pemotretan bersama, semua orang akan dapat melihat hasilnya secara instan. Bagaimana mungkin dia tidak menahan diri sedikit pun dan memberikan dirinya kesempatan untuk mundur jika terjadi kesalahan? Semua orang terkejut dengan tanggapan Siren. Tidak hanya mereka tidak pernah melihat model yang sombong, mereka juga merasa dia memiliki EQ yang hampir tidak ada. Sebagai perbandingan, tanggapan percaya diri Alexa dipikirkan dengan baik dan bermakna. Reporter itu membeku sesaat, tidak yakin bagaimana memulihkan percakapan. Pada saat ini, Alexa terus berbicara dengan lancar dan menyelamatkan momen canggung. Siren bahkan muncul di artikel berita yang sama dengan senior Ayu Gani, saya jelas tidak mampu, masih banyak yang harus saya pelajari. Senior Ayu Gani yang dibicarakan Alexa adalah supermodel terkenal Ayu Gani yang sebelumnya muncul di landasan Victoria's Secret, semua wartawan mengenalnya. Pada saat yang sama, para reporter dapat mengatakan bahwa Alexa hanya bersikap sopan, karena, jika Siren benar-benar hebat, dia tidak akan muncul di publikasi kelas 3 yang sederhana. Siren terus tersenyum percaya diri. Setelah dia dipuji oleh Alexa, ekspresinya menjadi sangat sombong. Dari apa yang kamu katakan, Siren pasti sangat mengesankan. Reporter itu memandang Alexa dengan rasa syukur saat dia mengikuti arahannya dan memuji Siren. Itu adalah wawancara singkat selama 20 menit, tetapi jantung Justin hampir melompat keluar dari dadanya saat berdiri di pinggir lapangan. Dia awalnya khawatir tentang Alexa, tapi hari ini, Siren benar-benar mengecewakannya. Siren, kenapa kamu berbicara seperti itu mengenai Alexa selama wawancara? Setelah wawancara berakhir, Justin menanyai Siren dengan marah. Justin, kenapa kamu membela Alexa? Ini adalah kesempatan kita untuk menariknya dari kuda tingginya. Tentu saja aku tidak akan membiarkannya sia-sia. Aku sudah menerima begitu banyak penindasan darinya, aku harus mendendanya. Tidak terlalu jauh, Alexa menyaksikan pertengkaran di antara keduanya dengan seringai di wajahnya. Setelah melihat ekspresinya, Justin merasa gelisah. Jangan bilang, jauh di lubuk hati kamu sebenarnya berpikir aku tidak sebanding dengan Alexa atau Ayu Gani. Justin tidak punya pilihan selain menghibur Siren sambil meletakkan tangannya di dahinya. Siren terkadang pintar, tapi di saat seperti ini, dia sangat bodoh terutama setelah dipuji oleh orang-orang.
Itulah mengapa Alexa menyatakan bahwa Siren percaya diri. Oke, saatnya bersiap untuk pemotretan. Pertarungan ini, kamu harus menang. Tidak boleh kalah. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan di top 10 Model Award, Justin mengingatkan Siren. Jangan khawatir, Siren dipenuhi dengan tekad untuk menang. Sementara itu, di sisi lain ruangan, Alexa menerima panggilan telepon dari Kenzie. Wawancara barusan, aku sedang menontonnya. Aku meminta Gilang untuk memberikan salinannya kepada Ayu Gani. Ayu Gani tidak terlalu peduli setelah melihatnya, karena dia selalu dibandingkan. Jadi kita langsung meneruskannya ke tim hukum. Benar, Ayu Gani saat ini ditandatangani dengan Sandiga Entertainment. Pemikiran suami dan istri benar-benar sinkron. Mengapa model kelas B tidak bisa lebih rendah hati? Karena dia tidak tahu bagaimana harus berhenti dan bertekad untuk mengangkat dirinya begitu tinggi. Maka tidak ada pilihan selain menempatkannya pada posisi sulit yang tak terduga. Apakah kamu benar-benar? Karena dia memiliki keberanian untuk menggertak istriku, dia pasti harus menghadapi konsekuensinya. Istriku, selain bersikap baik padamu, aku tidak mudah untuk dihadapi. Seorang pria yang bisa mengendalikan hidup dan mati industri hiburan jelas bukan karakter biasa. Alexa mengetahui hal ini sejak lama. Kamu hanya melihat dia menggertakku. Alexa terdiam, dia sudah mendorong Siren ke ambang tidak bisa kembali. Mengapa pria ini tidak mengatakan apa-apa tentang itu? Nanti, saat pemotretanmu selesai, aku akan menjemputmu. Kenzie tertawa lembut. Baginya, semua yang dilakukan istrinya adalah benar dan pantas mendapat dukungan. Alexa juga tertawa sambil menganggukkan kepalanya. Dia tidak bisa menolak perhatian Kenzie. Tidak lama kemudian, dengan ditemani oleh Davina dan Natalie, Alexa memasuki ruang tunggu untuk berganti pakaian. Karena sampul depan menampilkan dua orang, pakaian serta riasan Alexa dan Siren sangat mirip. Pemotretan majalah ini ditakdirkan untuk menantang kemampuan masing-masing mereka. Jauh di lubuk hati mereka, keduanya sibuk memikirkan cara membuat pihak lainnya menjadi latar belakang foto mereka. Namun mengenai bagaimana mereka akan memainkan kartu mereka, itu bergantung pada kemampuan mereka masing-masing. Seperti biasanya, sebelum pemotretan itu dimulai, Alexa menunjukkan sikapnya yang anggun dan tenang. Dia tidak banyak bicara. Hal ini membuat Siren tampil ekstra percaya diri. Dia merasa Alexa seperti ini karena wanita itu tahu bahwa dia tidak cukup baik untuk bersaing dengannya. Sementara itu, dia juga menganggap dirinya memiliki kendali penuh atas set pemotretan. Karena temanya adalah tren Asia, kedua model itu mengenakan dua potong kostum tradisional. Di bagian atas, mereka mengenakan kemeja berkerah tinggi nan indah, dengan sebuah kancing di bagian leher dan pola rincin di bagian lengan. Dari pinggang sampai ke daerah tulang selangka, terdapat bordiran bunga halus yang bermekaran dengan indah. Di bagian bawah, mereka mengenakan rok panjang yang elegan. Seperti atasan yang dipakai, rok itu juga memiliki tampilan bahkan setelah bordir yang menakjubkan. Mengenakan pakaiannya, ekspresi Alexa masih kosong seperti secarik kertas putih. Dia masih dalam tahapan mengendalikan pikirannya. Sementara itu, pada saat ini, Siren sudah mulai memamerkan getaran feminin seorang wanita dari zaman kuno. Penata rias, serta staf lainnya, tidak hentinya memuji kecantikan Siren. Karena kepribadiannya yang energik dan menawan, Siren dengan mudah mencuri perhatian semua orang. Sebaliknya, saat tidak sedang bekerja, sikap Alexa sangat tenang dan damai. Dia tidak suka berbicara. Kepribadian introvert seperti ini, terutama jika dibandingkan dengan kepribadian Siren, membuat orang-orang lebih mudah untuk mengabaikan kehadiran dan kecantikannya. Miss Siren, karena kau sudah siap, silakan masuk ke studio untuk terlebih dahulu melakukan pemotretan solomu.
Selain foto untuk sampul depan, mereka juga akan memiliki foto solo di dalam majalah. Jadi Siren memasuki studio sebelum Alexa. Namun, saat dia bangkit dari tempat duduknya di depan cermin rias, pandangan memprovokasi yang disertai aura percaya diri melintas di wajahnya. Sepertinya, dia yakin akan menang. Kepercayaan diri yang seperti ini jelas tidak dapat ditemukan pada diri Alexa. Akibatnya, berdasarkan kesan baik yang ditinggalkan, semua staf lebih yakin dengan kemampuan Siren. Di dalam studio foto, set sudah siap digunakan. Di bawah jendela kayu tradisional berdiri sebuah meja tua. Di atas meja itu, terdapat sebuah vas porselen halus berwarna biru dan putih. Dari mulut vas biru putih itu mencuat sekuntum bunga mawar pink indah yang baru mekar belum lama ini. Di samping meja itu terdapat sebuah kursi. Tugas Siren adalah duduk di kursi itu dan berfoto. Begitu melihat Siren memasuki studio, fotografer langsung terpikat oleh penampilannya. Yang perlu dilakukan oleh wanita cantik Asia ini hanyalah duduk di kursi itu dan dia akan menjadi seindah lukisan. Jika dia bisa memanfaatkan kemampuannya untuk mengambil langkah yang lebih profesional, dia bisa memastikan bahwa tren Asia akan meledak di pasar barat. Kabarnya, kemampuan model ini sebanding dengan Ayu Gani, puji asisten fotografer, dia pasti sangat profesional. Aku punya harapan tinggi terhadapnya. Fotografer tampan bertubuh jangkung itu pun mengingatkan semua orang untuk bersiap di posisinya masing-masing sebelum memberitahu Siren dengan cara yang ramah, bahwa pemotretan akan segera dimulai. Karena Siren sangat ambisius, dia mengerti, selain harus berusaha lebih keras pada pemotretannya bersama Alexa, dia juga tidak bisa memperlakukan pemotretan untuk foto solonya ini dengan santai. Mari kita ambil beberapa bidikan dari samping, fotografer itu menginstruksikan Siren. Dengan bantuan penerjemah, Siren segera memahami harapan fotografer, jadi dia segera membalikkan tubuhnya ke satu sisi. Dia lalu menggunakan lengan kanannya untuk bersandar ke belakang kursi dan meletakkan tangan kirinya di bajunya memperlihatkan sisi kiri wajahnya yang halus sambil tersenyum menggoda. Fotografer itu mengerutkan alisnya, yang dia harapkan adalah wanita cantik Asia, bukan wanita penggoda Asia. Meski begitu, sang fotografer tetap mengambil beberapa gambar. Dia pikir, wanita itu mungkin belum berhasil mendapatkan momentumnya, jadi dia mengarahkannya untuk mengekspresikan keindahan intelektual seorang wanita Asia dengan cara memegang keranjang merah tradisional. Kali ini, Siren duduk tegak, sudutnya benar, namun, dia menundukkan kepalanya, sehingga yang bisa dilihat sang fotografer hanyalah dahinya yang lebar. Fotografer itu kembali memotret beberapa kali, ekspresinya sama sekali tidak terkesan. Bagaimana bisa model ini dibandingkan dengan Ayu Gani? Yang terparah dari keseluruhan sesi pemotretan itu adalah, meskipun Siren memiliki kepribadian yang menonjol, dia hanya bisa menampilkan satu jenis senyuman dan satu jenis ekspresi wajah. Fotografer itu tidak lagi mengatakan apapun, dia hanya terus memotret seperti mesin, dia hanya ingin menyelesaikan pekerjaannya. Setelah sesi pemotretan itu berakhir, Siren yang tidak tahu malu mendekatinya dengan penuh percaya diri dan menanyakan bagaimana hasil pemotretannya. Fotografer itu tidak merespon, sementara asistennya menghampiri Siren, memberinya acungan jempol dan berkata, "Sangat bagus." Siren tersenyum bangga. Di balik penampilannya yang halus adalah seorang model yang tidak memiliki kesadaran diri. Tiba-tiba saja mereka merasa begitu mudah untuk membencinya. Di belakang punggung Siren, fotografer itu mengeluarkan suara yang mengindikasikan rasa jijiknya pada wanita itu sebelum berbalik pada asistennya dan bertanya, "Apa masih ada satu lagi?" Tepat pada saat ini, Alexa melangkah memasuki studio dengan gerakan yang lembut. Dia memulai gilirannya dengan menyapa sang fotografer dengan sopan. Senyum wanita itu tidak terlihat dipaksakan,
tidak pula menunjukkan keangkuhan. Namun, karena dia tidak terlalu senang dengan hasil pemotretan siren, saat ini si fotografer berada dalam suasana hati yang buruk. Jadi, dia hanya bisa menanggapi Alexa dengan sikap yang cenderung acuh. Dalam hatinya dia berpikir, meskipun model yang baru saja meninggalkan studio tidak terlatih, setidaknya dia memiliki kepribadian yang ceria. Sedangkan model di depannya, dia terlalu pendiam dan membosankan. Dia tidak ingin berharap terlalu tinggi karena dia yakin wanita itu pasti lebih buruk. Karena prasangkanya, sikapnya terhadap Alexa menjadi sangat santai, cenderung tidak peduli. Dia melakukan persiapan dengan santai dan memulai pemotretan itu, juga dengan santai, tanpa terlebih dahulu memberikan pengarahan pada Alexa. Semua yang dia sebutkan pada wanita itu hanyalah tema yang mendasari setiap foto. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana wanita-wanita ini bisa disebut model. Asisten di samping fotografer juga tak memiliki harapan yang tinggi terhadap Alexa. Tema 1, kelembutan wanita Asia. Sang fotografer sama sekali tidak khawatir tentang tema ini karena Alexa hanya perlu menjadi dirinya sendiri, dan tugasnya akan selesai. Namun, Alexa melakukan sesuatu yang tidak dia duga. Pada dasarnya, wanita itu tidak perlu melakukan sesuatu yang khusus. Dia hanya perlu menjaga ketenangannya dan duduk di kursinya. Namun, dia justru menambahkan satu faktor penting ke dalam posenya, sorot matanya. Tidak seperti ekspresi tenang dan tanpa emosi yang semula dimilikinya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.